Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran, eh, yaitu mengenai tema pemasaran dan perencanaan strategis. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, kita awali dulu dari pendahuluan. Kita kembali lagi ke yaitu definisi pemasaran, yaitu merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar penawaran yang bernilai bagi pelanggan. Kemudian juga definisi perencanaan strategis, yaitu merupakan proses sistematis untuk menetapkan tujuan, menganalisis lingkungan bisnis, dan merancang strategi guna mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian ada hubungan pemasaran dan perencanaan strategis, yaitu hubungannya mengenai tentang pemasaran merupakan bagian dari strategi bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memahami kebutuhan pasar. Itu tadi tentang pendahuluan tema pada presentasi kali ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar pemasaran. Di sini kita akan bahas mengenai konsep dasar pemasaran, yaitu perlu kita pahami dulu, yaitu ada yang namanya segmentasi pasar, kemudian ada targeting, kemudian ada positioning. Yaitu yang pertama yaitu segmentasi pasar, yaitu proses pembagian pasar berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian ada targeting. Nah, targeting itu yaitu memilih segmen pasar yang paling potensial. Dan yang selanjutnya itu positioning, yaitu menentukan citra dan keunggulan produk di benak konsumen. Kemudian ada marketing mix, yaitu atau bisa disingkat yaitu 4P. 4P itu ada 4P itu ada produk, price, place, and promotion. Produk yang berarti kualitas, desain, dan inovasi produk, itu konsepnya. Kemudian price atau harga itu konsepnya itu penentuan harga yang sesuai dengan nilai pelanggan, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada place atau distribusi, saluran distribusi yang efektif. Artinya di sini kita harus menganalisis juga supaya penyaluran distribusi ini bisa efektif secara maksimal. Kemudian promotion atau promosi, yaitu melalui iklan, penjualan langsung, dan strategi komunikasi. Berikut tadi merupakan konsep dasar pemasaran. Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang perencanaan strategis dalam pemasaran. Di sini dijelaskan ada 5 item, yaitu analisis SWOT, SWOT. Kemudian ada penetapan tujuan, strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya, dan strategi fokus. Kita ke analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan strength,
weakness, opportunity, dan threats. Ini bahasa Inggris semua, nanti bisa kita cari sama-sama arti dari SWOT yang merupakan strength, weakness, opportunities, dan threats. Kemudian yang kedua ada penentuan tujuan, itu perencanaan strategi dan pemasaran. Yang kedua yaitu penetapan tujuan, yaitu merupakan SMART goals. Dalam kurung ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Mungkin istilah-istilah ini memang sangat masih awam. Memang nanti kita tetap harus kulas satu persatu untuk istilah-istilah ini, mungkin masih awam bagi saya pribadi. Cuma sementara ini kita pakai apa ya, yang kita rangkum-rangkum dulu, kemudian yang kurang dipahami mungkin nanti kita bisa cari sama-sama. Kemudian yang ketiga ada strategi diferensiasi, itu merupakan membedakan produk dari pesaing. Itu tadi merupakan strategi juga dalam pemasaran. Kemudian ada strategi kepemimpinan biaya, yaitu menawarkan harga yang kompetitif, artinya mungkin harga yang lebih bersaing ya, yang ada di pasaran. Kemudian strategi fokus, yaitu menargetkan pasar khusus. Mungkin pasar khusus ini mungkin apa ya, pasar-pasar momen-momen tertentu gitu mungkin. Baik, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita akan melihat contoh-contoh studi kasus dalam strategi pemasaran. Di sini ada strategi pemasaran perusahaan terkenal di Indonesia. Contoh 1 itu ada Tokopedia, yaitu merupakan strategi digital marketing, yaitu kampanyenya atau jargonnya mereka memiliki waktu Indonesia belanja dalam kurung atau WIB dengan diskon besar. Jadi artinya di sini Tokopedia ini punya kayak waktu-waktu tertentu mereka bikin diskon mungkin besar gitu, yang dinamakan tuh waktu Indonesia belanja. Ada juga di sini strategi Tokopedia yaitu kolaborasi dengan brand global. Misalnya di situ mungkin ada iklan-iklan dari apa itu, BTS, Blackpink untuk menarik perhatian pasar milenial. Kemudian juga mereka menggunakan strategi penggunaan data dan IA, ya, atau menyesuaikan rekomendasi produk untuk pelanggan. Nah, ini mereka lebih canggih lagi, mereka sudah pakai AI ya, gimana sih bahasanya. Kemudian contoh yang kedua yaitu Gojek. Gojek mereka juga punya strategi pemasaran melalui strategi akuisisi pelanggan, yaitu program referral dan cashback. Nah, ini Gojek ada program-program cashback, artinya mungkin customer mereka dikasih itu diskon cashback itu. Kemudian yang kedua ada diversifikasi layanan. Yaitu Gojek berkembang dari transportasi menjadi layanan keuangan dan e-commerce. Nah, ini mungkin ada tambahan apa ya, layanan dari Gojek. Kemudian ada branding dan kampanye sosial, itu dengan jargon mereka pasti ada jalan, yang menekankan dampak sosial. Dan contoh yang ketiga yaitu Indomie, dengan strategi brand loyalty, dengan kampanye mereka Indomie Seleraku yang melekat di benak konsumen. Itu sudah iklan-iklan yang sering kita dengar, yang kita lihat, mungkin ya itulah jargon mereka Indomie Seleraku. Kemudian ada inovasi produk, itu menyediakan berbagai varian rasa khas daerah. Memang kita tahu banyak di apa ya, supermarket atau minimarket Indomie ini banyak berbagai macam rasa.
Kemudian distribusi luas, produk tersedia di hampir seluruh toko dan minimarket di Indonesia. Ya betul sekali, ini merupakan strategi yang pemasaran perusahaan terkenal di Indonesia, dan sudah kita jelaskan tadi banyak contohnya, tadi ada 3 yaitu Tokopedia, Gojek, dan Indomie. Oke, kita lanjut slide berikutnya yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kesimpulannya yaitu pemasaran dan perencanaan strategis sangat penting dalam memenangkan persaingan bisnis. Strategi yang sukses harus berbasis data dan beradaptasi dengan tren pasar. Dan kemudian rekomendasi, perusahaan harus fokus pada inovasi, branding yang kuat, dan strategi pemasaran berbasis digital. Penggunaan media sosial dan analisis data harus dioptimalkan untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Itu tadi kesimpulan dan rekomendasi atas pemasaran dan perencanaan strategis tadi. Baik, mungkin itu saja untuk tema presentasi kali ini. Mungkin kalau ada salah kata atau kurang jelas dalam pembahasan kali ini, nanti kita bahas sama-sama. Mungkin ada yang perlu dijabarkan lagi, kita akan cari bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.